Saudara, polisi menjadwalkan pemeriksaan 3 rekan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Para rekan Peggy menyebut Peggy berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Merespons kejadian tersebut, Presiden Jokowi meminta polisi transparan dalam pengusutan kasus. 8 tahun berlalu, namun kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat masih tanda tanya. Memang 8 orang telah divonis dalam kasus tersebut. Terakhir pekan lalu polisi menangkap Peggy Setiawan alias Perong yang sempat jadi DPO. Namun banyak pihak menyebut sejumlah tersangka termasuk Peggy adalah korban salah tangkap. Menjawab keresahan publik, Presiden Joko Widodo menegaskan telah meminta kepolisian menangani kasus tersebut hingga tuntas. Menurut Presiden, perintahnya adalah agar tidak ada yang ditutup-tutupi dalam pengusutan kasus tersebut. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. Sementara itu, rekan-rekan kerja Peggy di Bandung sebagai buruh bangunan juga menyatakan siap memberi kesaksian untuk membela Peggy. Mereka memastikan saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Peggy bersama mereka di Bandung. Bahkan memastikan Peggy istirahat di bedeng di lokasi proyek di Bandung. Waktu kejadian itu Peggy sama Mas Ruby ya? Iya. Di mana? Di bedeng di Bandung. Di Bandung? Iya. Tanggal? Lupa. Tanggal 27 Agustus 2016 itu sama lagi bareng di situ? Kayaknya bareng. Bareng. Ngapain aja waktu itu Mas di tanggal segitu? Malam? Tiduran. Tidur. Artinya benar kalau si Peggy ada di Bandung ya? Iya benar, ada di Bandung. Siap memberikan kesaksian kalau diperlukan? Siap. Pas kejadian Nono pulang, saya lagi tidur. Nggak tahu dia Nono pulang. Terus tengah malam saya bangun. Saya bangun tuh lihat Peggy masih ada di bedeng lagi tidur. Samping pintu tuh, samping pintu. Tanggal berapa itu, Pak? Kurang tahu tanggalnya sih, nggak ingat. Tapi pas kejadian itu tanggal Ya, tapi paginya saya tanya ke Peggy, Bondol kemana? Nggak ada. Bondol pulang, tapi izinnya sama Peggy. Pulangnya nggak tahu. Paginya masih ada di situ, paginya tuh. Iya. Pas kejadian Bondol pulang. Malam itu bersama Peggy. Jejere, ya berjalingan lah. Oh, berdempetan ya? Iya, dan Beriringan ya, berjejer ya. Itu bareng aja? Iya bareng aja, satu bedeng bareng. Satu bedeng itu bareng, tapi posisi tidurnya nggak ingat. Tapi intinya ada di situ ya? Iya, Tanggal berapa, Pak? ada di situ. Tanggal berapa Bapak ingat? Malamnya tanggal 27 Agustus. Tanggal 27 malam. Keluarga Vina menyatakan kecewa dengan penghapusan 2 nama DPO di kasus Vina. Polisi menyatakan hanya Peggy sebagai buron dan lainnya fiktif. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, juga menilai polisi terburu-buru dalam menetapkan Peggy sebagai tersangka. Menurut Hotman, dalam BAP terbaru, 5 dari 6 terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat, hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kadif Humas Polri Irjen Polisi Sandiri Nugroho menjawab polemik terkait dicoretnya 2 nama dari DPO oleh Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Menurut Sandi, polisi masih membuka diri jika adanya laporan dari masyarakat terkait 2 nama tersebut, disertai dengan alat bukti yang dapat menunjang proses penyidikan. Kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan apabila
memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Misteri masih menyelimuti kematian Vina dan Eki di Cirebon. Penanganan secara tuntas harus dilakukan untuk menjawab tanda tanya dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, rekan-rekan Peggy Setiawan menyebut Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Lalu bagaimana polisi akan merekonstruksi kejadian dari pengakuan terbaru teman-teman Peggy? Kita akan bahas malam hari ini bersama pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Malam, Pak Suparji. Selamat malam, Mbak. Pak Suparji, ini kan kesaksian dari teman-teman Peggy menyatakan dengan keras, bukan hanya kesaksian dari teman-teman, tapi juga keluarga, bahwa Peggy ini berada di Bandung, bukan di Cirebon pada saat kejadian pembunuhan Vina terjadi. Nah, kalau rekonstruksi, kemudian banyak bantahan, sanggahan dari keluarga dan juga teman-teman Vina, ini akankah tetap berjalan rekonstruksinya? Ya, saya kira rekonstruksi kan satu mekanisme untuk reka ulang, ya, dalam rangka membuktikan adanya peristiwa pidana atau tidak. Kalau kemudian bahwa ada pengakuan dari kejadian Peggy ada di Bandung gitu, maka kemudian sedalam tanda petik secara tidak langsung bahwa Peggy tidak terlibat gitu ya. Maka kemudian pertanyaan berikutnya, kan ada ungkapan bahwa Peggy ini adalah ya sebagai aktor intelektual gitu, yang menyuruh, yang berkepentingan karena sakit hati ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya seorang aktor intelektual tadi kan tidak perlu ada di lokasi ya. Sehingga ini adalah menjadi satu hal yang menarik. Kedudukan Peggy ini sebagai pelaku atau kemudian sebagai yang menyuruh melakukan satu tindak pidana. Kalau konteksnya sebagai pelaku kan berarti ada di TKP, tempat kejadian perkara. Kalau konteksnya sebagai yang menyuruh melakukan karena sakit hati, karena balas dendam, konon katanya kecewa dan sebagainya, maka memang tidak harus ada di lokasi. Tetapi terlepas dari argumentasi tadi itu, memang rasa-rasanya maksudnya kurang. Kalau belum tentu tidak harus ada di lokasi pada saat kejadian begitu ya, artinya menyuruh teman-temannya kalau memang benar begitu. Maksudnya kalau apanya kan narasi yang dibangun kan sebagai aktor intelektual, sebagai orang yang menyuruh gitu. Maka argumentasi kalau dia dianggap tidak di lapangan, maka tidak mudah dipatahkan kalau kemudian menyuruh melakukan. Terlepas dari itu memang sebetulnya ada logika-logika yang kurang bersesuaian ketika konteksnya misalnya Peggy ini adalah berkepentingan apa, motivasi apa yang apa, dan motivasi yang dibangun sebenarnya juga nggak rasional kalau kemudian dianggap sakit hati karena misalnya bisa asmaranya ditolak. Tapi kan kita akan lihat tentang kebenaran yang dilakukan kepolisian, melakukan rekonstruksi dalam konteks kepentingan penyidikan karena sudah tersangka Peggy tadi. Ya. Salah satu buktinya ini kan satu dari terpidana yang menyatakan bahwa Peggy lah pelakunya, yang lainnya tidak mengatakan seperti itu. Nah, ini kemudian harus diperkuat lagi buktinya untuk menjelaskan bahwa Peggy betul-betul otak pembunuhan. Ya, betul bahwa tidak cukup hanya bersandar kepada satu saksi gitu ya. Karena satu saksi dianggap bukan saksi, harus ada minimal setidaknya dua saksi, dan dua saksi tadi minimal ada bersesuaian. Dan kemudian harus didukung juga dengan alat bukti yang lain ya, apakah berupa surat, apakah kemudian petunjuk, apakah kemudian keterangan ahli gitu ya. Maka hanya menyandarkan kepada satu keterangan seorang saksi, maka itu adalah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai suatu alat bukti yang berkualitas. Pak Suparji, kenapa kira-kira melihatnya polisi ini begitu yakin bahwa Peggy otak pelakunya dan menghapus 2 DPO? Kalau cuma tadi buktinya adalah saksi. Karena pertama, bahwa itu kan 3 nama, itu disebut dalam salinan putusannya sampai tingkat Mahkamah Agung. Maka sebetulnya yang menarik lagi adalah mengapa ada narasi bahwa 2 nama yang semula menjadi DPO ternyata dihapus karena kebetulan katanya fiktif gitu loh. Kalau ini fiktif dan kemudian menjadi putusan, maka ini kan suatu putusan yang kemudian proses peradilannya sesat.
Karena apa? Karena mengungkapkan satu pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kalau kembali pada pertanyaan bahwa mengapa ada keyakinan polisi bahwa Peggy adalah tersangkanya, sementara 2 adalah dihapus, karena tentunya selain mendasarkan pada bukti-bukti pengakuan dari saksi-saksi pelaku sebelumnya yang dan masuk dalam salinan putusan, juga karena ada faktor kemudian tekanan-tekanan publik yang mengharuskan ini menjadi suatu terang benderang. Seharusnya itu adalah tidak terjadi, karena apa, mestinya tetap harus melalui proses mekanisme yang transparan, dan jangan sampai sekali lagi mengulangi kesalahan baru nanti menangkap orang yang sebetulnya bukan pelaku. Masalahnya juga Pak Suparji, dari selain rekonstruksi ini kemudian juga dari pihak kejaksaan ini katanya juga sudah menyiapkan kan, padahal belum tahu nih berkasnya diterima atau enggak nih. Ya, pihak keluarga dari Peggy ya menyiapkan bahwa ini, saya kira kan proses mekanisme yang bisa ditempuh kan pra peradilan kan untuk menguji sah dan tidaknya penetapan tersangka. Tinggal bagaimana ya bersangkutan melalui kuasa hukumnya itu menguji penetapan tersangka ini adalah tidak sah. Bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi mencaratkan bahwa untuk menetapkan tersangka itu kan minimal 2 alat bukti, dan alat bukti tadi tidak sekedar berkuantitas dalam arti jumlahnya terpenuhi, tetapi juga berkualitas. Berkualitas dalam arti apa? Bahwa bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya, bersesuaian dengan jenis tindak pidana, bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, bersesuaian dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lain. Jadi memang ini adalah satu kondisi yang dilematis ya bagi penyidik, tetapi kita harap betul-betul profesional sesuai dengan Presiden Jokowi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dilema seperti apa? Dilema karena sudah lama prosesnya berhenti, kemudian yang kedua alat buktinya, barang bukti mungkin juga sudah berbeda dengan konteks yang masa lalu, konteks pada peristiwa tadi itu, tetapi yang pada siang lain ada desakan publik yang kemudian mengharapkan ini menjadi satu peristiwa yang terang benderang, menjawab kejanggalan-kejanggalan yang terungkap di dalam film atau adanya suara orang yang kemudian kesurupan dan lain sebagainya. Jadi ini saya kira dilema yang kemudian membangun upaya-upaya polisi untuk bekerja secara cepat. Pak Suparji, nah dengan tadi bilang kan 8 tahun ya, nggak tahu nih ada bukti-buktinya apa nih, karena kan bisa saja mungkin hilang bukti tersebut karena sudah berlalunya sangat lama. Kalau gitu gimana caranya ini membuktikan bahwa yang semua melakukan termasuk otak pembunuhan itu memang benar-benar sudah tersangka, terpidana dan akan dihukum atau sudah dihukum? Itu gimana? Sulit nggak tuh Pak? Ya, saya kira masa 8 tahun tidak terlalu sulit ya. Yang terpenting adalah bagaimana ya alat bukti yang ada, saksi-saksi yang ada tadi itu adalah betul-betul fakta yang sebenarnya. Kesulitannya adalah kemudian ketika memaksakan harus ada tersangkanya gitu loh ya. Karena nanti akan menyebabkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Saya kira saksi masih ada, bukti-bukti petunjuk juga masih bisa dipakai ya, misalnya kumpulan-kumpulan alat bukti yang lain juga misalnya bisa digunakan ya. Yang terpenting adalah bahwa alat bukti tadi itu betul-betul sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Maka itu menjadi tidak sulit ya. Ya. Dan kalau besok untuk rekonstruksi, kemudian juga ada pemanggilan dari teman-teman Peggy, apakah juga akan mempengaruhi nantinya? Ya, sangat berpengaruh bahwa proses penegakan hukum itu sangat dipengaruhi dengan alat bukti, sangat dipengaruhi rekonstruksi fakta yang didasarkan pada alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Jadi semua mekanisme hukum yang terjadi pada dasarnya adalah pembuktian. Maka pembuktian tadi adalah sangat menentukan tentang proses hukum berikutnya. Jadi keterangan para saksi, proses mekanisme rekonstruksi, itu akan sangat mengaruhi proses hukum ini yang sedang berjalan. Tetapi yang menarik adalah sebetulnya konstruksinya dalam konteks tindak pidana yang dilakukan, disangkakan, diduga kepada Peggy ini sebetulnya sebagai apa? Sebagai pelaku atau sebagai yang menyuruh melakukan. Maka ketika yang menyuruh melakukan tidak otomatis batal gara-gara yang bersangkutan ada di Bandung sedangkan kejadian adalah di Cirebon. Itu pun harus diperkuat dengan alat bukti. Terima kasih Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad. Saya selalu Pak Suparji. Ya.